Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya mengajak kalian untuk memulai pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Ala hadihin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Amin. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan terkait dengan Al-Qur'an di media, kasusnya pada meme ya. Meme itu semacam poster ya. Mungkin kalian sudah lebih canggih untuk membuat meme-meme itu. Tapi meme ini apa ya? Tidak hanya menyampaikan makna secara uraan atau tanpa ada patokan, tetapi di sini meme ini dia mengambil intisari dari ajaran Al-Qur'an. Nah, begitu. Jadi dalam perkembangan kontemporer saat ini, dalam menyampaikan makna Al-Qur'an itu tidak hanya melalui tulisan yang berjilid-jilid, sebagaimana tafsir ya. Tafsir, kalau kalian mengetahui kan, baru saja mengenal tafsir Jalalain saja sudah satu jilid buku yang tebalnya kira-kira 5 cm kan begitu. Belum lagi tafsir-tafsir yang lain ya. Jadi ketika kita memahami makna Al-Qur'an berdasarkan teks, mungkin bagi masyarakat awam itu akan merasa berat. Apalagi tulisannya harus berbahasa Arab kan begitu. Nah, dalam perkembangan dunia digital ini, sekarang dalam menyampaikan makna-makna Al-Qur'an, atau paling tidak dalam bahasanya adalah merekonstruksi makna atau mengkonstruksi makna itu, dia menggunakan media-media digital itu sendiri ya. Kalau kemarin saya sempat menjelaskan dia menyampaikan makna Al-Qur'an menggunakan film ya. Belum lagi menggunakan media YouTube, terus lagi di media sosial. Nah, sekarang pakai meme. Ya, jadi meme. Jadi di sini ada semacam konstruksi makna tersendiri. Jadi tidak hanya sebatas membuat gambar kemudian ditulisi, dikasih quote apa gitu, tidak. Tetapi ini sudah melakukan konstruksi makna. Tidak hanya, bahkan lebih lanjut, dia tidak hanya mengkonstruksi makna, tetapi juga mengkonstruksi sosial. Ya, nanti kita akan coba telaah dari masing-masing meme yang kebetulan ada di website me.me t Al-Quran. Nah, ini memang khusus meme-meme ya, tetapi dia juga memiliki meme yang secara khusus berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ini sudah saya buka ya, jadi nanti silakan ya. Misalkan ini pertama, gambar yang ini ya, yang di kursor ini, coba dilihat. Di situ tertulis quote begini, gue gak iri sama teman yang punya cewek cantik, tapi gue iri sama anak-anak yang pergi ke masjid yang lagi baca Al-Quran. Ini kira-kira konstruksinya bagaimana ini? Konstruksi maknanya. Nah, ketika kalian pernah belajar yang namanya semantik, mungkin tahu. Jadi di situ ada simbol-simbol di mana hubungan dari simbol itu bisa membentuk sebuah makna. Nah, ini simbolnya ada gambar Al-Quran, ada tangan, kemudian dihubungkan dengan quote. Nah, ini memiliki makna sendiri. Nah, dalam setiap makna itu dia bisa membentuk konstruksi makna yang lain, makna yang utuh. Jadi di sini sebuah kesuksesan
dalam urusan sosial yang digambarkan ini bukan pada persoalan kecantikan, ya, tidak pada persoalan apakah dia memiliki cewek cantik atau tidak, tetapi pada persoalan seorang laki-laki yang ideal adalah mereka yang ke masjid, ya, pergi ke masjid kemudian dia membaca Al-Quran. Jadi ini adalah konstruksi maknanya. Nah, di situ. Jadi ini ada semacam oposisi biner di pada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang hebat adalah mereka yang berhasil menaklukkan cewek cantik, kan begitu. Tapi di sini kemudian dilawan, dia menggunakan bahasa bahwa laki-laki yang hebat itu adalah mereka yang ke masjid kemudian membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Oke. Terus kemudian yang sampingnya ini, ya, di situ tertulis, kelihatan nggak ya, agak kekecilan ini, mau move on. Nah, jadi ada tanda tanya, mau move on. Nah, begitu. Stop mendengarkan lagu-lagu cinta. Putuskan semua kontak dengan dia. Jangan menyendiri. Sibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Kembalilah kepada Allah. Nah, itu tulisan yang tercantum di memenya. Jadi dia ini berusaha untuk mengkonstruksi makna kepada mereka yang sedang galau, ya, sedang galau atau paling tidak ya putus cinta atau apa, ya. Nah, di sini dia kemudian mengkonstruksi makna. Jadi kalau Anda mau apa ya, hidup normal kembali, mendekatlah pada Allah. Caranya bagaimana? Stoplah mendengarkan lagu-lagu yang ya genrenya genre cinta, tapi gantilah dengan membaca Al-Quran. Nah, itu ada pesan yang ingin disampaikan menggunakan meme. Oke. Belum lagi misalkan ini sampingnya lagi ada hebat. Bocah penjual cilok ini selalu sempatkan baca Al-Quran dan hafal 25 juz. Jadi di sini dia mengkonstruksi makna bahwa seorang yang berpenampilan ala bakul saja, bahkan itu lebih ke model kayak dia hanya pakai kaos, pakai topi. Nah, di situ ada konstruksi bahwa di balik tampilannya itu dia juga ahli Quran. Buktinya apa? Buktinya dia mampu menghafal 25 juz dan setiap jualan dia menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Nah, ini ada pesan yang ingin disampaikan dalam meme itu. Nah, belum lagi meme-meme yang lain. Pokoknya sering kita akan menemukan banyak meme yang berkaitan dengan kajian Al-Quran. Ini ada konstruksi makna tersendiri. Bahkan kalau kita hubungkan dengan wacana diskurs yang sedang berkembang, itu juga tidak hanya mengkonstruksi makna, tetapi juga mengkonstruksi wacana, ya, mengkonstruksi wacana. Jadi dulu pernah ada apa ya, sempatlah kalian coba meme-meme yang berkaitan dengan penafsiran Al-Maidah 51. Itu wacana yang dikembangkan itu adalah wacana politik agama, ya, lebih tepatnya politik agama. Sehingga tafsir kala itu yang dilewatkan melalui meme itu memang tidak hanya mengkonstruksi bahwa makna Al-Maidah 51 seperti ini, tetapi dia juga mengkonstruksi bahwa politik agama yang ideal adalah yang murni Islam. Nah, begitu. Kira-kira begitulah. Nah, jadi ada wacana yang dikembangkan ke situ. Tapi untuk sementara, untuk kalian yang masih di tingkat sarjana, cukup mengetahui bagaimana konstruksi makna. Konstruksi makna dalam meme-meme Al-Quran itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalkan ini, ras cowok yang dapat dijadikan suami adalah mereka yang sering baca Al-Quran, bukan baca chat di sosial media. Nah,
Nah, ini kira-kira apa menurut kalian? Konstruksi makna yang ingin disampaikan dalam meme ini apa? Nah, silakan dipikirkan sendiri ya. Jadi nanti silakan dibuka aja websitenya ini me.me strip t strip Al-Quran. Nah, itu. Bahkan ada konstruksi lagi mengatakan begini, membaca buku itu bermanfaat. Membaca Al-Quran itu berkah dan bermanfaat. Jadi dia memposisikan bahwa membaca buku itu sudah memiliki kemanfaatan. Tapi kalau membaca Al-Quran tidak hanya itu, tetapi juga mendapatkan keberkahan. Maka di sini ada quote lagi, yuk jalani keduanya. Nah, ini. Yuk jalani kedua. Jadi dia mencoba untuk mengkonstruksi semacam itu maknanya. Misalkan Anda lebih cerdik lagi, misalkan lebih cerdas lagi, jadi konstruksi lagi, membaca Al-Quran itu berkah dan manfaat, apalagi sambil mentadaburi maknanya. Nah, misalkan seperti itu kan lebih lebih konstruktif, nah, bahkan lebih ke substantif, jadi tidak hanya sebatas membaca, ya tidak hanya sebatas membaca. Bahkan terkadang ada yang mencoba untuk apa ya, mengkonstruksi kesalihan sosial diri. Saya tadi sempat membaca yang mana ya. Jadi unsur kesalihan itu ditunjukkan dalam meme. Sebentar. Nah ini misalkan gue gak iri sama cowok yang pegangan kuncinya yang pegangannya kunci mobil mewah, tapi gue iri sama cowok yang pegangannya Al-Quran. Ini mengkonstruksi bahwa kesalihan sosial, ya ini saya menyebutnya sebagai kesalihan sosial, tidak pada kesalihan spiritual ya. Kesalihan sosialnya itu lebih ke mereka yang every time and every day with Al-Quran, tidak with the key of car, kan gitu, tidak menggunakan kunci mobil mewah. Nah, di situ. Nah, ini meme-meme yang kemudian ditampilkan dalam kajian-kajian uh, Al-Quran di website me.me Al-Quran. Jadi dia memiliki konstruksi makna tersendiri. Misalkan kita langsung masuk aja Google, coba kita cari aja. Oh maaf, saya lupa mengaktifkan koneksi internetnya. Sebentar. Oke, ini. Nah, ini meme-memenya lebih banyak ini. Jadi kalian bisa melihat. Nah, ini malah justru kemarin ini. Ini meme-meme yang terkait dengan Al-Maidah 51 ini. Ya, kasus Ahok. Sama saja. Dibacok golok, dibacok pakai golok. Sama sakitnya. Dibohongi Al-Quran sama dibohongi pakai Al-Quran. Sama pelecehannya dan penghinaannya. Ente mau nyobain dibacok golok atau ente mau nyobain dibacok pakai golok. Nah, ini adalah meme yang pertama yang ditampilkan oleh Jawara Banten. Ini ada tagarnya Jawara Banten. Terus coba Al-Quran meme Al-Maidah 51 ya. Saya sebentar. Atau langsung klik aja linknya ini. Jadi nanti kita bisa tahu. Jadi ada konstruksi tersendiri ini.
nggak ada meme lagi ya. Ya, mungkin sudah pada dihapusi oleh Menkominfo ya, karena Menkominfo sekarang ini lebih ganas apa kayak konten-konten yang mengarah pada sara itu langsung segera dihapusi. Juga konten-konten yang mengarah pada pornografi apa itu juga dihapusi semua, diblokir semua itu. Ya, jadi untuk mencari meme-meme itu rada susah kalau masuk Google. Ya, oke. Udahlah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam meme itu dia sempat juga apa ya, menyampaikan makna yang ingin disampaikan. Misalkan kayak begini. Ini kalau seseorang mau mengubah hidupnya itu harus berangkat dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini gambarnya apa? Orang yang sedang menikmati luasnya kehidupan di atas bukit menghadap ke pantai. Nah, ini kalau di Gunung Kidul cocok ini ya. Mungkin kalian tahu. Nah, jadi kalau tadi kan mengajak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau sekarang sudah menyampaikan makna Al-Quran itu. Kan begitu. Nah, mana lagi ya? Nah, ini kayak gini, rajin baca status di Facebook dan lain-lain tapi jarang baca Al-Quran. Sakitnya tuh di sini. Yang ada Al-Qurannya kemudian disampaikan dalam menggunakan meme. Misalnya begini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, kan gitu. Mereka istri-istri adalah pakaian bagimu dan kamu pun para suami adalah pakaian bagi mereka. Al-Baqarah ayat 187. Nah, ini dia tidak mencantumkan ayat Al-Qur'annya tetapi pada artinya, dan di sini dikasih gak kartun seorang cewek cantik kan begitu. Ini bagian dari untuk itu. Jadi ayat-ayat terkait dengan perempuan kan begitu. Jadi ini menyampaikan makna tersendiri. Nah, itu. Oke. Oke. Nah, ini saya juga menemukan, tapi kalau ini lebih ke film ya. Kalau tadi ke meme, kalau sekarang ke film. Ya, ke film. Filmnya ya kalau menggunakan analisa yang seperti pada kasus film Gibah dulu ya, yang pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Itu kan Gibah kemudian endingnya adalah di akhir, bahwa konten Al-Quran yang disampaikan ada di bagian akhir, scan bagian akhir. Nah, ini dia selama filmnya ini dia menampilkan beberapa Al-Quran. Nah, nanti silakan Anda baca sendiri ya. Nanti juga saya akan share saja. Jadi filmnya berjudulnya Ayat Tentang Cinta. Jadi di situ tidak hanya mengkonstruksi penafsiran, tetapi juga mengkonstruksi kesalihan individu. Jadi seorang yang saleh itu bisa mendapatkan cinta seseorang perempuan bernama Fatimah kan begitu. Nah, jadi kontestasi kesalihan yang sama-sama menggunakan Al-Quran. Nah, itu. Oke. Ya, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah tafsir dan media, dan rencana insya Allah pada pertemuan minggu depan kita akan face to face karena kita akan membahas terkait dengan teknis tugas akhir ya. Semoga kita bisa mendapatkan kesempatan itu ya. Jadi sehingga kita nanti bisa teknis untuk pembuatan tugas akhir membuat sebuah karya nanti. Oke.
Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di WA group ya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.